وابتغ فيما آتاك الله Aula TV, الدار saluran media الآخرة. Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abnai wa talaba, alhamdulillah fi hadhihi al-fursah nahnu najtami' wa nata'allam fima nata'allam fil Qur'an wa nata'allam kitabullah. Alhamdulillah, di dalam kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, masih memberikan kepada kita kebaikan, di mana kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan salah satu di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat dan masih memberikan kepada kita umur sehingga kita masih bisa melakukan amalan-amalan. Di antara amalan-amalan yang sekarang sedang kita lakukan adalah amalan shaum Ramadan. Kemudian nanti akan melanjutkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Insyaallah di dalam kesempatan yang baik ini dan di dalam kesempatan yang singkat ini bisa diberikan waktu oleh panitia sampai jam 5 atau sampai jam 17.30. Karena harusnya kita mulai jam 5, tetapi qadarullah anhu ta'akhartum. Oleh karena itu Ustaz akan memberikan memberikan kelonggaran kepada antum semua. Kalau waktunya pas sampai jam 15.30, alhamdulillah. Kalau lebih, bersyukur. Karena untuk tiada lain akan mendapatkan kebaikan di majelis yang insyaallah akan memuliakan ini. Insyaallah di dalam kesempatan ini Ustaz akan membahas salah satu ayat Al-Quran yang ada di dalam surat Al-An'am ayat 160. Di penghujung surat Al-An'am, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanatin falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bisayyi'atin fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man jaa'a bil hasanatin, barang siapa yang datang, kata Allah, bil hasanatin, dengan satu kebaikan, falahu 'asyru amsalha, maka baginya 10 kali ganjaran kebaikan yang akan dia dapatkan. Wa man jaa'a bisayyi'atin, barang siapa yang datang dengan satu keburukan, fala yujza, maka kata Allah tidak akan, atau fala yujza, maka Allah akan memberikan balasan illa mithlaha, seperti perbuatan yang dia lakukan. Wa hum la yuzlamun, dan sama sekali mereka tidak dizalimi. Di antara bentuk rahmat Allah, kalau kita perhatikan, di antara rahmat-rahmat Allah yang mengalahkan kemurkaannya
salah satu rahmat Allah adalah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan segala bentuk kebaikan yang kita lakukan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, yang ayat tadi Ustaz sebutkan, Allah melipat gandakan 10 kali kebaikan. Bahkan di dalam salah satu hadis disebutkan ila sab'amiyatin, sampai 700 kali kebaikan. Jadi minimalnya ketika kita melakukan satu kebaikan, Allah akan melipat gandakan berapa? 10 kebaikan minimalnya. Baik itu perbuatan yang bersifat perkataan. Contohnya apa? Antum melakukan atau mengatakan perkataan yang baik. Contohnya apa? Berzikir misalkan. Antum mengatakan atau melakukan membaca Al-Quran, antum memuji temannya, maka kebaikan yang bersifat perkataan ini semuanya akan Allah lipat gandakan kebaikannya, minimal 10 kebaikan. Ataupun perbuatan yang bersifat takriri. Apa itu takriri? Atau a'malul qulub, perbuatan yang kita lakukan secara langsung. Contohnya kita melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan zakat, berinfak, sedekah. Itu ketika kita melakukan kebaikan tersebut, Allah akan melipat gandakan 10 kebaikan. Ataupun yang bersifat a'malul qulub, sama a'malul qulub juga akan Allah lipat gandakan kebaikannya. Contohnya antum melakukan atau berhusnuzon kepada Allah, antum melaksanakan amalan dengan ikhlas, itu adalah amalan-amalan hati. Tentunya Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang bersifat perkataan, perbuatan atau a'malul qulub. Semuanya akan Allah lipat gandakan. Kalau kita ambil contoh di dalam salah satu keterangan, Rasulullah SAW mengatakan ganjaran atau keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun, alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harfun. Tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, mim harfun, lam harfun wa mim harfun. Artinya ketika kita membaca alif lam mim berarti kita bernilai 3 kebaikan. Ketika Allah melipat gandakan satu hurufnya bi asri amsalihha, satu huruf Allah lipat gandakan 10, 2 huruf Allah lipat gandakan menjadi 20 dan seterusnya. Itu 3 huruf yang kita baca, alif lam mim saja. Maka bagaimana ketika kita membaca surat misalkan yang paling sedikit, surat Al-Fatihah, sehari antum membaca berapa kali minimal? 17 kali minimal antum membaca surat Al-Fatihah. Berapa huruf yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah? Kemudian antum kalikan dengan 17 kali antum membaca minimal, kalikan 10. Masya Allah, banyak tidak? Banyak sekali kebaikan yang akan kita dapatkan dari membaca Al-Quran saja. Contoh lain, Rasulullah SAW berkata, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasyami dhahri. Kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan puasa kemudian diikuti puasa Ramadan, kemudian diikuti 6 hari berapa? Di bulan apa? Di bulan Syawal, kana kasyami dhahri. Maka seperti dia berpuasa selama
tahun. Kalau kita rincikan, 1 tahun itu berapa hari? 360 hari secara hitungan Islam, 360 hari. Maka kalau diuraikan, 30 hari kita melakukan saum di bulan Ramadan, kalikan asru amthaliha, berapa hari berarti? 300 hari. Maka 6 hari di bulan Syawalnya kita kalikan asru amthaliha, menjadi berapa? 360 hari. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan saum di bulan Ramadan 30 hari, diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa selama 1 tahun, karena Allah lipat gandakan asru amthaliha. Maka Ustaz berpesan, nanti ketika antum menyelesaikan Ramadan, jangan lupa 6 hari di bulan Syawal jangan terlewat. Karena saat antum Syawal semuanya kondisinya sedang di rumah. Mudah-mudahan antum bisa mengikuti Ramadan dan diikuti juga dengan 6 hari di bulan Syawal. Bahkan Allah berkehendak untuk melipat gandakan lebih daripada itu. Lebih daripada 10, 20, 700, bahkan lebih daripada itu. Kalau kita lihat di dalam sebuah keterangan tentang sedekah, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin. Orang yang berinfak itu diumpamakan seperti satu biji apa? Satu biji atau satu pohon yang ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 6 cabang. Dari satu biji tumbuh 7 cabang. Kemudian fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari setiap cabang itu tumbuh 100. Maka satu biji bernilai, atau satu kali sedekah antum bernilai, dikalikan 7 berapa? 70, dikalikan 100 bernilai 700 kebaikan. Antum bersedekah 1 kali saja. Antum bersedekah sebanyak 500, contohnya 1000 dikalikan 700, berapa kebaikan yang akan kita dapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Lailatul Qadar Allah juga berhak menetapkan tempat, waktu, dan berapa banyak yang akan Allah lipat gandakan. Contoh di Lailatul Qadar, semua amalan yang kita lakukan di Lailatul Qadar, kata Allah, sama amalannya dengan berapa tahun, dengan berapa bulan, dengan berapa hari. Kata Allah di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Semua amalan ketika kita melakukannya di malam Lailatul Qadar, maka yang akan kita dapatkan kebaikannya dan Allah akan lipat gandakan berapa? Bahkan lebih baik daripada itu. Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan? Berapa tahun? 80 tahun, ya 83 tahun kurang lebih. 83 tahun ketika kita melakukan amalan di malam Lailatul Qadar, sama amalannya dengan kita beramal sebanyak 80 tahun. Ada yang mampu antum puasa, sholat selama 80 tahun tidak berhenti dan tidak ada yang tertinggal? Ada yang mampu? Mampu semuanya. Antum tinggal melaksanakan amalan di Lailatul Qadar, maka akan mampu antum seolah-olah melaksanakan amalan sebanyak 80 tahun atau 1000 bulan. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Wa man jaa'a bisayyi'atin fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Kalau tadi kita berbicara kebaikan yang Allah lipat gandakan dengan keadilan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, dengan kemurahan dan rahmat yang Allah berikan kepada hambanya, Allah lipat gandakan itu amalan-amalan yang kita lakukan. Kita sekarang berbicara keburukan. Bagaimana ketika kita melakukan sebuah keburukan? Wa man jaa'a
bisayyi'atin, kata Allah, barang siapa yang datang dengan satu saja kebaikan, fala yujza, maka tidaklah diberikan balasan illa mithlaha, kecuali dengan balasan yang setimpal. Coba adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan satu kebaikan, dilipat gandakan menjadi minimal 10, bahkan lebih daripada itu. Kalau kita melakukan satu keburukan, maka Allah lipat gandakan tidak? Allah lipat gandakan tidak? Tidak. Kita melakukan satu keburukan, Allah tidak lipat gandakan. Allah hanya membalas satu keburukan yang kita lakukan. Ketika antum semuanya misalkan ada di antara antum yang melakukan sebuah keburukan, contoh kecil misalkan mengambil sandal temannya, mencuri misalkan, maka Allah tidak lipat gandakan keburukan tersebut. Allah akan membalasnya dengan satu keburukan yang antum lakukan tersebut. Berbuat maksiat, zina dan lain sebagainya, wa na'udzubillahi min dzalik, maka Allah tidak akan melipat gandakan. Allah hanya membalas dengan satu keburukan. Baik itu semuanya bersifat perkataan, perbuatan, a'malul qulub, atau amal yang kita lakukan secara langsung. Kita berbuat hasad, iri dan dengki, maka itu akan Allah balas semuanya karena bernilai keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan di banyak riwayat, dan ini banyak sekali hadis yang meriwayatkan tentang ini, tentang ketika seseorang, bahkan jika seseorang itu tidak atau berniat melakukan sebuah maksiat, seseorang berniat melakukan maksiat akan tetapi tidak jadi. Apakah dia karena lupa, apakah dia karena tidak mampu, apakah dia karena lain sebagainya, sehingga tidak jadi melakukan maksiat, sudah berniat tidak jadi maksiat, maka yang terjadi apa? Allah akan memberikan kepadanya satu kebaikan. Dengan adilnya Allah, kita melakukan keburukan akan Allah catat, akan Allah balas dengan satu keburukan. Tetapi ketika kita berniat, baru niat saja, niat keburukan, kemudian tidak jadi melakukan amalan tersebut, maka Allah akan beri kepada antum semuanya satu kebaikan. Ini senada dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para periwayat. Salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini tergolong kepada hadis qudsi, fima yarwi an rabbih. Nah, berarti sebagaimana yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Anna rabbakum 'azza wa jalla rahim." Tadi di awal saya membahas Allah itu Maha Rahim. Sesungguhnya Tuhan kalian itu Maha Rahim, Maha Penyayang, Maha Luas. Kenapa bisa seperti itu? Karena man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Dengan kemuliaan Allah ini kita bisa melihat ketika seseorang berniat, baru berniat, wa man hamma bihasanatin, barang siapa yang baru berniat dengan kebaikan, falam ya'malha, dan belum melakukannya, baru berniat saja, kutibat lahu hasanah, maka Allah akan mencatat kepadanya satu kebaikan. Antum malam hari berniat ingin melakukan sholat malam misalkan, tiba-tiba tidak terbangun, sudah dinyalakan alarm, sudah mengingatkan temannya supaya dibangunkan, supaya sudah berusaha sekuat agar bangun, tetapi betul-betul tidak bangun. Maka dengan niat antum ingin melakukan perbuatan kebaikan, yaitu melakukan sholat malam, maka Allah sudah mencatat satu kebaikan walaupun tidak jadi melakukannya. Kemudian Rasulullah
melanjutkan, fa in amilaha, dan jika antum melakukannya, kutibat lahu asyara. Antum sudah berniat malam-malam ingin melakukan tahajud, antum pagi berniat ingin sholat duha, berniat pagi siangnya ingin melakukan sedekah, tetapi tidak jadi, sudah dicatat satu. Ketika amalan itu semua antum lakukan, berniat dan lalu dilakukan, maka Allah akan lipat gandakan 10 kebaikan. Ini keutamaan dari niat. Keutamaan dari niat. Kemudian Allah melanjutkan di dalam hadis qudsi ini ila sab'imi'atin, sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsira. Kalau di dalam hadis tadi, kalau di dalam Al-Qur'an wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau di dalam hadis ila ad'afin katsira. Jadi Allah berhak dan Allah Maha memilih orang-orang yang siapa yang berhak dilipat gandakan, apakah dia dilipat gandakan 10, apakah 20 dan seterusnya. Tetapi yang jelas kebaikan yang akan antum lakukan dan akan bernilai 1 kebaikan. Keburukan yang kita lakukan tidak akan dilipat gandakan. 1 kebaikan Allah akan lipat gandakan 10, 1 keburukan tidak akan Allah lipat gandakan. Kemudian Rasulullah melanjutkan wa man hamma bi sayyi'atin, barang siapa yang baru berniat ingin melakukan keburukan, falam ya'malha, tapi tidak melakukannya, tidak jadi. Antum pagi-pagi tiba-tiba sendalnya hilang. Pagi-pagi sendalnya hilang. Saya habis sholat duha ingin mencuri sendal teman saya karena sendal saya diambil. Sudah berniat kan? Tiba-tiba setelah sholat antum ingat Allah. Ya Allah, itu perbuatan yang buruk, maka tidak jadi antum melakukan hal tersebut. Maka Allah sudah mencatat tidak? Allah sudah mencatat tidak? Mencatat 1 kebaikan. Karena tidak jadi melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi ketika kita melakukannya, ingat Allah tetapi tetap melakukannya, maka Allah akan ganjar antum seberat yang antum lakukan itu. Karena Rasulullah SAW membagi orang yang meninggalkan keburukan itu kepada 3 bagian. Orang yang meninggalkan keburukan itu dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama, orang yang meninggalkan fa innama tarakaha min jarra'i, ai min ajli. Orang yang meninggalkan keburukannya itu karena Allah, lillah. Dia meninggalkan keburukan karena ingat Allah, karena takut Allah. Maka sudah dicatat 1 kebaikan. Kemudian orang yang kedua, orang yang meninggalkan keburukan yatrukuha nisyana, meninggalkan keburukan karena lupa. Maka kata Allah, fahadza la lahu wa la alaihi. Dia berniat ingin mencuri. Saya hari ini ada jadwal kunjungan ke Sipulanah misalnya. Tiba-tiba lupa. Saya hari ini ingin mencuri, ternyata lupa ingin melakukan keburukan. Maka yang terjadi tidak akan dicatat 1 kebaikan, tidak pula dicatat 1 keburukan. Orang yang berniat ingin melakukan keburukan tapi karena lupa, maka Allah tidak akan mencatat kebaikan atau keburukan kepadanya. Kemudian golongan yang ketiga, orang yang meninggalkan perbuatan atau tidak jadi melakukan perbuatan, yaitu orang yang meninggalkan ajlan, yatrukuha ajlan wa kaslan. Ini yang ketiga. Orang yang meninggalkannya karena ajlan, tidak mampu, atau kaslan karena malas. Antum ingin mencuri, tiba-tiba ada ustaz, enggak jadi itu mencurinya. Ingin melakukan
kunjungan kesimpulan, tapi tidak jadi karena ketahuan orang tua misalkan ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk yang lainnya, tetapi karena ketidakmampuan, saya ingin memiliki mobil supaya bisa keliling menghambur-hamburkan uang, tetapi tidak mampu memiliki uangnya. Saya ingin misalkan berzina misalkan, naudzubillah, tetapi karena tidak mampu. Antum berniat di sini, saya ingin berzina kalau diberikan waktu, tetapi Allah tidak memberikan kesempatan kepada antum tidak mampu karena tidak punya akhwatnya, antum dan lain sebagainya, tidak mampu. Maka yang terjadi fahadha yatanazzal manzilata fa'iliha. Antum sudah berniat tapi tidak mampu, maka ini dicatat satu keburukan seperti dia melakukannya. Ini diambil dari sebuah keterangan ketika Rasulullah SAW bersabda tentang al-qatil wal maqtul. Al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh di neraka. Kenapa itu? Para sahabat bertanya, "Fama balul maqtul ya Rasulullah?" Apa yang terjadi dengan orang yang dibunuh? Kenapa sama ganjarannya di neraka? Kenapa balasannya sama? Orang yang membunuh sudah pasti karena dia membunuh. Tetapi kenapa yang dibunuh? Kata Rasulullah, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Dia juga ingin membunuh temannya kalau mampu, karena dia duluan membunuh, akhirnya tidak jadi membunuh. Kalau dia duluan membunuh dan berniat ingin membunuh, maka ganjarannya disebabkan tersebut menjadi sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Ini senada dengan ayat yang tadi atau dengan hadis yang Ustaz sebutkan tadi. Barang siapa yang datang dan berniat dengan satu keburukan, falam ya'malha, tidak melakukannya, Allah akan mencatat satu keburukan. Kemudian dilanjutkan fa'in amilah kutibat lahu wahidah. Ketika dia melakukannya, maka Allah akan mencatat satu keburukan tersebut. Au yamhuha, atau menghapusnya, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang sudah hampir habis ya, dan sudah mendekati iftar, Ustaz simpulkan di dalam muhadarah ini, begitu banyak di antara kita yang oleh Allah diberikan iklan atau diberikan ultimatum bahwa ketika kita melakukan satu kebaikan akan mendapatkan 10. Tetapi masih banyak di antara kita yang masih masuk neraka. Apa yang terjadi? Ketika kita misalkan melihat ada papan iklan, antum membeli satu minuman mendapatkan 10. Apa yang akan terjadi? Buka misalkan Tommy jam 7. Ketika ada papan iklan tersebut akan antri dari sebelum buka. Antum gak punya uang saja akan pindah ke temannya karena gratis 9. Mau tidak? Mau pasti, dan akan berbondong-bondong. Bagaimana dengan kebaikan? Dan ini lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kebaikan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Maka ketika kita berbondong-bondong dan nafsu akan dunia yang dilipat gandakan, kenapa kita tidak bernafsu dan ngantri ke masjid sehingga kita berada di saf pertama, rebutan di saf pertama? Mari kita bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak tergolong kepada golongan orang-orang yang melakukan keburukan walaupun satu, dan mudah-mudahan kita tergolong kepada golongan orang-orang yang melakukan kebaikan walaupun satu. Semampu yang Anda lakukan, lakukanlah kebaikan dan jangan lakukan keburukan, satu keburukan apapun. Jika Anda memiliki kesempatan, maka tinggalkanlah. Kita tutup saja dengan doa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bernilai dan bermanfaat bagi antum semuanya. Mohon maaf